Lebih baik hadir di rumah duka daripada menghadiri pesta. Sebab di rumah duka kita akan merenungkan bahwa maut menunggu kita semua. Jadi datang rumah duka tuh perhatikan baik-baik. Ya, tarik ke diri. Ini hari Tuhan panggil dia. Bisa besok Tuhan panggil saya. Bukan persoalan kapan kita mati. Mau mati kapan pun aman, saudara. Kalau kita di dalam Yesus. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang di dalam Yesus. Bukankah Alkitab mengatakan, saudara ya, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Yesus bilang kepada murid-murid, waktu murid-muridnya lagi gelisah. Yesus bilang, di rumah Papaku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ, menyediakan tempat. Aku akan datang kembali, bawa kamu ke sana. Orang yang ke sana tidak mungkin orang yang tidak percaya. Amin. Makanya di ayat 1 tuh dia bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata kuncinya adalah percaya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 dalam hitungan yang ketiga 1, 2, dan 3. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Silakan duduk kembali, sidang duka yang berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang menarik kita untuk hadir malam hari ini. Tuhan yang bekerja di hati kita sehingga kita bisa hadir malam hari ini. Dan tentu kehadiran kita malam hari ini menguatkan, menghibur, ya, bahkan mendoakan saudara-saudara ya, keluarga yang berduka. Roma pasal 12 ayat yang ke-15 mengatakan saudara-saudara bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, saudara-saudara. Jadi ini perintah firman Allah bagi setiap kita ya. Ada di rumah duka, bahkan kita bisa menangis dengan orang yang menangis, berduka cita dengan orang yang berduka cita, saudara-saudara ya. Memang ada ajaran-ajaran aneh, saudara-saudara, hari-hari ini yang mengatakan bahwa kalau sanak saudara meninggal, maka tidak boleh menangis, saudara. Ya, kalau suami meninggal tidak boleh menangis, istri meninggal tidak boleh menangis. Saya pikir ini ajaran yang tidak benar, saudara, karena yang namanya anggota keluarga, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, saudara, tentu kita menangis itu sesuatu yang wajar. Sedih sesuatu yang wajar. Tentu Bapak Ibu ingat, saudara ya, dalam Yohanes 11 di situ Lazarus kan meninggal, saudara, dan Alkitab mencatat Yesus menangis, saudara. Jadi menangis itu alkitabiah, sedih itu alkitabiah. Yang tidak alkitabiah adalah kesedihan berlarut-larut. Ya, kesedihan tanpa pengharapan itu yang salah, Bapak Ibu saudara. Tapi tentu kita kehilangan suami terkasih seperti Bapak Pendeta Nixon ya. Ini kan tentu kita sedih, apalagi beliau salah satu pahlawan iman. Beliau seorang gembala yang luar biasa. Saya dengar dari rekan saya ini, saudara, meskipun beliau sakit, tapi beliau memberikan motivasi buat sahabat saya ini, bukan buat rekan saya ini, untuk terus maju, terus belajar, memberitakan Injil, semangat pelayanan. Ini kan luar biasa, saudara. Meskipun sakit, tapi bisa menguatkan orang lain, saudara. Ini kan seperti Rasul Paulus dalam penjara, saudara, tapi menguatkan orang, kira-kira begitu. Susah loh, saudara. Banyak orang yang bisa menguatkan orang lain pada saat dia pun keadaan lagi baik-baik, saudara. Tapi Bapak Pendeta Nixon ini dalam keadaan sakit tapi bisa kesekuat orang. Itu luar biasa. Dan ini bukti nyata. Sahabat saya ini sekarang pelayanan luar biasa. Mulai diizinkan berkhotbah. Motivasi salah satu dari Bapak Nixon, saudara. Bahkan Bapak Nixon ini mengajar banyak hal buat sahabat saya ini. Jadi menurut saya memang beliau luar biasa. Meskipun sakit, tapi menjadi teladan, menjadi contoh bagi setiap kita. Ya, saudara. Jadi ini penting untuk kita betul-betul pikirkan dalam hidup kita bahwa dalam keadaan seperti apapun, saudara, kita memang harus terus jadi berkat buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bicara tentang kematian, saudara ya, bicara tentang kematian, kematian merupakan sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari oleh siapapun, saudara ya.
tua, muda, kecil, besar, saudara-saudara, ya, pendeta kah, jemaat kah, pejabat kah, bukan pejabat kah, kaya kah, miskin kah, siapapun, saudara, kematian sesuatu yang pasti, kematian sesuatu yang mutlak terjadi dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Amin. Saya pikir kita setuju itu, saudara. Karena memang Alkitab memberikan data jelas. Misalnya di dalam Mazmur 89 ayat 49. Mazmur 89 ayat 49. Pemazmur mengatakan begini, siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Jadi tidak ada, saudara. Ya, tidak ada. Kematian itu pasti. Hari ini ya Tuhan panggil pulang Bapak Pendeta Nixon karena memang SK-nya sudah begitu. SK sudah turun. Tapi bagi setiap kita juga nanti tinggal menanti dan menunggu kapan SK itu datang. Amin. Kalau ngomong kematian begini, kadang-kadang anak-anak muda akan lihat orang tua dan berkata, kayaknya dia duluan. Kayaknya opa itu duluan. Ya toh, kayaknya yang itu tuh duluan karena di rambut putih. Siapa yang bilang, saudara? Kita tidak bisa tentukan begitu karena yang atur semua itu Tuhan. Amin. Yang memberi nafas itu Tuhan, yang mengambil kembali nafas itu pun Tuhan, saudara. Tidak ada yang tahu. Jadi yang muda-muda jangan lihat yang tua dan berkata kasihan bab tua. Kayaknya bab tua duluan. Belum tentu. Belum tentu. Bayi baru lahir saja mati. Amin. Jadi memang semua tergantung Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi ya hari ini SK beliau sudah turun. Bapak Nixon sudah harus kembali saudara. Nah kita yang masih hidup ini kita harus siap-siap diri sudah. Karena kematian itu pasti saudara. Tidak kenal tua, muda, kecil, besar, siapapun, saudara. Pejabat, bukan pejabat, pendeta, atau jemaat, atau siapapun, saudara. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara, memang kita harus memperhatikan hidup kita dengan sebaik mungkin, saudara ya. Kita memang harus memperhatikan hidup kita sebaik mungkin karena kematian itu pasti ya datang dengan tiba-tiba. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu melihat telapak tangan Bapak Ibu ya, itu seperti ada guratan M ya, kanan dan kiri. Seperti ada guratan M dan biasanya orang pakai dalam bahasa Latin ya mengatakan kata ini, memento mori. Apa itu memento mori, saudara? Memento mori itu adalah ingatlah kematianmu atau ingatlah kita pasti mati. Amin, saudara. Artinya bahwa tidak ada yang abadi, Bapak Ibu, saudara. Kita pasti meninggal, saudara. Kita pasti mengalami yang namanya kematian. Lalu pertanyaannya sekarang, kapan waktunya kita mati? Tentu kita tidak tahu kapan kita mati, saudara. Makanya Pemazmur di dalam Mazmur 39 ayat yang kelima, kalau Bapak Ibu baca, Pemazmur bilang begini, saudara, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Itu menunjukkan bahwa Pemazmur tidak tahu kapan dia meninggal. Dan kita juga tidak tahu kapan kita meninggal, saudara. Nah, kalau tidak tahu kapan kita meninggal, selama diberikan kesempatan hidup, pergunakan ini waktu, ini kesempatan untuk hidup dalam pertobatan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Ya, Bapak Nixon sudah meninggal, su aman, saudara. Su meninggal, su bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita ini masih ada di bumi, saudara. Jadi khotbah dari seorang pendeta bukan untuk orang mati. Amin. Karena tidak ada lagi hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang khotbah di sini, khotbah untuk orang yang hidup, Bapak Ibu. Jadi memang kita harus persiapkan diri baik-baik. Persiapkan diri sebaik mungkin, saudara. Karena kematian itu pasti, Bapak Ibu, saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, ini menarik, saudara. Makanya di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua, Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua kan bilang, toh saudara, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya, saudara. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Anda akan protes saya, berarti konsen boleh pergi pesta. Kalau orang undang kita tidak boleh pergi, boleh. Tidak ada persoalan dengan pergi ke rumah pesta. Tapi memang kalau ke rumah pesta itu jarang sekali kita memikirkan tentang kefanaan hidup, itu jarang. Biasanya kita memikirkan kefanaan hidup, hidup kita itu terbatas waktu kita ada, saudara-saudara, ya, di tempat ini, saudara, di tempat duka. Tapi itu juga bagi orang-orang yang memang betul-betul sadar benar, saudara, bahwa ini hidup ini milik Tuhan, saudara. Ada orang-orang yang juga tidak sadar, pergi ke rumah duka juga begitu-begitu saja, saudara.
Ya, seperti biasa, seperti tidak ada sesuatu yang dia dapatkan. Padahal Alkitab bilang pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia lebih jelas dia bilang begini, lebih baik hadir di rumah duka daripada menghadiri pesta. Sebab di rumah duka kita akan merenungkan bahwa maut menunggu kita semua. Jadi datang rumah duka tuh perhatikan baik-baik. Ya, tarik ke diri. Ini hari Tuhan panggil dia. Bisa besok Tuhan panggil saya. Bukan persoalan kapan kita mati. Mau mati kapan pun aman, saudara. Kalau kita di dalam Yesus. Amin. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang di dalam Yesus. Bukankah Alkitab mengatakan, saudara ya, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Yesus bilang kepada murid-murid, waktu murid-muridnya lagi gelisah. Yesus bilang, di rumah Papaku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ, menyediakan tempat. Aku akan datang kembali, bawa kamu ke sana. Orang yang ke sana tidak mungkin orang yang tidak percaya. Amin. Makanya di ayat 1 tuh dia bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata kuncinya adalah percaya. Tapi banyak orang ya, kalau hanya omong percaya tuh percaya di mulut, percaya biasa ya. Pokoknya omong saya percaya, tapi tidak nampak dari gaya hidup, saudara. Saya tidak bilang bahwa keselamatan itu ada andil perbuatan baik. Sama sekali tidak. Amin. Mau selamat, percaya Yesus sungguh-sungguh. Orang yang selamat pasti buat baik. Amin. Supaya nama Tuhan itu dipuji dan dipermuliakan, Bapak Ibu. Nah, ini penting, saudara, untuk kita perhatikan bersama-sama ya. Jadi memang di rumah duka itu, saudara, kesudahan segala sesuatu akan kita lihat. Dan hendaknya orang yang hidup memperhatikannya, saudara ya. Kata memperhatikan ini penting, saudara. Karena dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat 17 pun mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan teliti. Perhatikanlah dengan cermat. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, itu satu rumpun dengan orang bodoh. Tetapi seperti orang arif, satu rumpun dengan orang yang bijaksana. Jadi arif itu sama dengan orang yang bijaksana. Tuhan mau kita bijaksana. Orang bijaksana itu bagaimana, saudara ya? Pakai ini kesempatan sebaik mungkin untuk cari Tuhan. Pakai ini kesempatan kehidupan yang Tuhan kasih ini untuk hidup dalam pertobatan. Karena kematian bisa datang kapan saja. Jadi pergi ke rumah duka, kita belajar. Aduh, hari ini Bapak Nixon Tuhan sudah panggil. Meskipun Tuhan panggil ya melalui sakit. Tapi kan cara orang meninggal kan beda-beda, saudara ya. Yang paling penting itu bukan soal cara mati. Bapak Ibu dengar. Yang paling penting bukan tentang cara mati. Tapi tentang cara hidup. Kita mau mati dengan sakit tumor seperti Bapak Nixon, atau kita sakit karena tabrak ojek, sakit lagi, mati karena tabrak ojek, ya, mati karena tabrak apa lagi, saudara, Grab dan lain sebagainya, ya, bukan tentang persoalan cara mati, tapi cara hidup. Selama hidup terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak? Amin, Bapak Ibu. Kalau bilang cara mati, Alkitab memberikan bukti, saudara, ya, bahwa ada orang tuh yang mati itu ngeri, saudara, mengenaskan. Orang percaya, ada Roh Kudus, tapi mati ngeri, saudara. Stefanus dirajam dengan batu kan, saudara. Khotbah orang tidak terima. Dia yang khotbah dipimpin Roh Kudus, tapi masalah pendengar tidak dipimpin Roh Kudus, saudara. Khotbah orang lempar dia dengan batu. Orang tidak terima apa yang dia sampaikan. Dirajam sampai mati. Saya tanya, Stefanus itu orang percaya atau tidak? Orang percaya. Stefanus dipenuhi Roh Kudus tidak? Baca, dipenuhi Roh Kudus. Lalu kenapa mati begitu? Ya memang ini bukan persoalan cara mati, tapi selama lu hidup terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau tidak. Amin, Bapak Ibu. Itu jauh lebih penting. Jadi kita jangan mengkultuskan. Ada yang bilang, oh kalau hamba Tuhan tuh mati baik-baik. Siapa bilang? Kok Stefanus mati apa? Belum yang lain-lain untuk Petrus untuk disalib terbalik. Paulus untuk dipenggal kepala. Mati tidak baik-baik. Bukan persoalan cara mati, tapi cara hidup kita. Nah, ini hal yang menarik, saudara ya. Makanya di ayat 16 dari Efesus pasal yang kelima bilang begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tambah hari, tambah jahat. Saudara lihat, ini kasus-kasus banyak sekali. Kita baru habis kasus yang siapa tuh ya, yang tentara itu ya, Luki atau siapa tuh. Belum banyak kasus-kasus yang lain, saudara. Terlalu banyak, saudara. Sekarang tambah hari, tambah jahat. Nah, Bapak Ibu saudara, itu yang terjadi hari-hari ini. Makanya di ayat 17 juga dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan, itu yang repot. Mengertilah kehendak Tuhan. Apa itu? Cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Sungguh-sungguh itu penting. Andalkan Tuhan dalam hidup. Ya, banyak orang tuh kalau punya uang, ya, naik jabatan, ya toh, punya segala sesuatu itu bikin diri mati, sombong sekali. Pada baru kepala desa, bikin diri sama
Ada yang begitu loh saudara. Yang sombong-sombong begitu Tuhan kasih turun cepat. Tuhan kasih ancor. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi kalau ayat 5 dari Yeremia 17 bilang apa? Terkutuklah setiap orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Alkitab bilang ancor, saudara, terkutuk. Jadi memang dalam hidup ini tidak ada alasan lain selain kita memang cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita baca dalam Hosea, Alkitab bilang kalau mau cari Tuhan tuh cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara, ya, bukan main-main. Mengenal Tuhan tuh mengenal Tuhan sungguh-sungguh, ya. Karena untuk mengerti kehendak Tuhan memang berkaitan dengan sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan kalau kita bicara tentang pengenalan yang seperti apa? Hosea 6 ayat 3 bilang, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi untuk urusan mengenal Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nih, apa ya saudara? Kita yang kasihnya tidak sempurna saja, kadang-kadang kita menuntut juga orang lain juga buat sesuatu kepada kita juga sempurna, saudara, ya. Tidak ada suami yang mau, ya, istrinya itu kasih hadiah itu setengah hati, 50% saja. Nanti 50 kasih suami yang lain atau laki-laki lain. Tidak ada, saudara. Ya. Istri mana juga yang mau suami kasih hadiah 50%, 50% kasih yang lain. Tidak ada. Dia mau 100. Meskipun kita pun kasih manusia ini tidak sempurna. Kasih yang paling sempurna itu kasih Yesus kepada kita. Karena ada bukti nyata apa? Mati di atas kayu salib. Itu bukti nyatanya. Amin. Makanya untuk segala sesuatu yang berurusan dengan Tuhan, memang itu harus sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, bukan setengah. Ya, segenap. Segenap itu artinya penuh, utuh, saudara-saudara. Ini menarik, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama dalam kehidupan kita. Jadi, selama kita masih diberikan kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk cari Tuhan. Saya berharap kita jangan hanya nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Cuma nyanyian kosong, ya, hanya terbawa emosi dan suasana di rumah duka, pulang bikin lain. Kita nyanyi itu lagu dengan iman yang luar biasa. Terima kasih, saya masih bisa bernafas, itu Tuhan. Amin. Atau ada yang berani berdiri dan bilang, saya masih bernafas sampai sekarang, kuat itu karena saya. Siapa yang lebih geng dari saya? Memang Tuhan semua yang kasih itu nafas. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, kita kembali kepada 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16, saudara. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 ini, saudara, memang Rasul Paulus, saudara, ya, dalam suratnya memberi nasihat dan penguatan, saudara, yang luar biasa kepada jemaat Tesalonika, ya. Perlu kita ketahui bahwa memang mereka lagi dalam tekanan, saudara. Kalau saudara baca di dalam Kisah 17, saudara bisa lihat itu, ya. Karena kalau saudara mau lihat surat-surat Rasul Paulus, penghubungnya tuh di Kisah Para Rasul itu. Kita bisa lihat di Kisah 17. Wih, itu mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Paulus ada di situ tidak terlalu lama, Bapak Ibu, saudara, karena ditekan oleh orang-orang yang iri hati pada waktu itu. Banyak orang yang bertobat pada waktu itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, perempuan-perempuan terkemuka, saudara boleh baca. Mereka bertobat, saudara. Itu bikin mereka iri hati. Itu bikin mereka jengkel sampai mereka bayar penjahat-penjahat di pasar, saudara, untuk betul-betul bagaimana caranya mengusir Paulus. Kira-kira begitu. Ya, bertindak dengan keras, saudara. Jadi memang ada penganiayaan yang dihadapi oleh mereka. Apalagi mereka diminta untuk menyembah apa ya, saudara, biasanya kaisar, diminta untuk menyembah kaisar seperti dewa. Jadi memang mereka dalam situasi yang sulit, saudara, jemaat Tesalonika. Tapi dalam surat ini, saudara, ya, menarik, dalam surat ini, ya, Rasul Paulus mengatakan, dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ada dua kata menarik di situ, yaitu yang pertama penghiburan abadi dan yang kedua pengharapan baik kepada kita. Nah, ini luar biasa, saudara, diberkati oleh Tuhan. Kalau jemaat Tesalonika ada dalam situasi yang sulit, saya mau bawa lebih luas. Mungkin seperti sekarang kita sedang berduka, kehilangan orang terkasih, kehilangan Bapak Gembala yang luar biasa, kehilangan suami yang luar biasa, Bapak Nixon Nau ini, saudara. Tuhan telah panggil pulang. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan baik-baik, ada penghiburan dari Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Dalam situasi seperti apapun, penghiburan Tuhan tidak pernah selesai, tidak pernah habis, saudara. Kita akan mengalami penghiburan yang sejati dari Tuhan, ya. Di bagian lain pun, saudara, ya,
Paulus juga mengatakan hal yang sama. Misalnya dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima, Paulus bilang begini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, maksudnya Tuhan menghibur mereka dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara-saudara, perhatikan. Berlimpah-limpah dalam kesengsaraan, tapi tidak habis di situ. Berlimpah-limpah dalam kesengsaraan, tapi juga berlimpah-limpah dalam hal penghiburan. Dua ini berjalan sama-sama. Betul, dalam hidup ini kita akan berduka cita. Tapi percayalah, Tuhan akan gantikan duka cita kita dengan sukacita. Hari-hari ini kita mengalami persoalan, tekanan, masalah kiri kanan, saudara. Tapi dengar baik, Dia Tuhan sumber penghiburan. Dia akan menghibur setiap kita. Bahkan kita akan kuat melalui banyak hal. Tetap kuat berdiri meskipun ada masalah, tetap kuat. Karena sumber kekuatan kita dari Tuhan. Bukankah Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ingat, kata kunci dari ayat itu adalah di dalam Dia. Kalau saudara dan saya di dalam Kristus, saudara dan saya di dalam Yesus, apa sih masalah yang tidak bisa kita lewati? Apa sih masalah yang bisa hancurkan kita kalau kita di dalam Kristus? Amin, Bapak Ibu. Jadi ini menarik. Ya, penghiburan yang dikatakan di dalam ayat ini, saudara, ada penghiburan abadi, saudara, yang diberikan oleh Tuhan. Keluarga yang berduka, ya, hari ini mereka berduka, tapi percayalah, saudara, bahwa mereka akan dihibur oleh Tuhan, saudara. Ya, lagian suami terkasih Bapak Nixon Nau yang Tuhan sudah panggil pulang, ini kan orang percaya, saudara. Ya, ini pendeta yang betul-betul sungguh-sungguh memberi dirinya pada Kristus, saudara. Betul kita berduka, tapi juga ada sukacita, ya. Ada bersama-sama dengan Kristus. Kita yang masih hidup ini, kita yang harus pikirkan hidup kita. Betul-betul, sungguh-sungguh. Sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini penting. Nah, kalau bicara tentang penghiburan, Bapak Ibu, ya, penghiburan itu kan bisa lewat Roh Kudus, ya. Karena Alkitab bilang begitu kan, saudara, bahwa Roh Kudus itu penghibur kan, saudara. Tapi yang kedua juga, saudara, tentu ini tidak bagi Bapak Pendeta Nixon yang Tuhan sudah panggil pulang, tapi buat semua kita. Kalau kita bicara tentang penghiburan, penghiburan juga bisa lewat firman. Dan terlalu banyak di dalam Alkitab penghiburan Tuhan, janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ada perintah, ya, ada larangan, ada janji. Itu kita perlu ingat. Dalam firman Tuhan tuh ada perintah, tidak hanya perintah, ada larangan, tidak hanya larangan, ada janji. Ada janji penyertaan Tuhan. Bukankah Ibrani 13 ayat 5 bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Itu janji siapa? Itu bukan janji manusia, Bapak Ibu. Itu bukan janji pendeta, gembala, atau siapapun. Itu janji Kristus. Bagaimana mungkin, saudara, Dia berjanji tidak meninggalkan kita, lalu Dia pergi meninggalkan kita? Itu tidak mungkin. Mengapa saya bilang begitu, saudara? Saya ada dasar ayat, saudara. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah bukan manusia sehingga Ia berdosa. Masakan Ia berfirman, lalu Dia tidak melakukannya? Itu tidak mungkin. Amin, Bapak Ibu. Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Saya percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang datang dengan, saya tidak tahu toh, yang kenal hati, yang lihat sampai hati itu kan Tuhan. Alkitab bilang begitu. Kami pendeta, kami gembala, hamba Tuhan terbatas. Bahkan kadang-kadang kami nilai orang, kami pikir baik. Ternyata buruk, saudara. Penilaian kita bisa salah. Tapi mungkinkah penilaian Tuhan bisa salah? Itu tidak mungkin. Amin, Bapak Ibu. Jadi percayalah, dalam firman-Nya ada janji penyertaannya. Dalam firman-Nya, saudara-saudara, ada janji kekuatan bagi saya dan saudara. Dalam firman-Nya berkata apa? Filipi 1 ayat 21, ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang berani berkata mati adalah keuntungan, saudara-saudara, kalau dia hidup bagi Kristus. Amin. Jangan coba-coba kutip ayat ini, saudara, lalu kirim sembarang di orang yang betul-betul tidak hidup dalam Kristus. Kasihan. Hidup adalah Kristus, saudara. Mati adalah keuntungan. Saudara, kita pun kubur memahal seperti apapun. Terbuat dari batu apapun. Dibeli dengan sangat mahal, saudara. Kubur kita boleh bagus dan kita tulis Filipi 1 ayat 21, saudara. Tapi apa gunanya kalau kita tidak hidup dalam Kristus? Tetap, dengar baik, mati neraka. Saya harus jujur, saudara tidak suka saya terserah. Tapi itu Alkitab yang bilang. Amin, Bapak Ibu. Saya cuma omong ulang, Bapak Ibu. Jadi memang hidup bagi Kristus harga mati.
Hidup dalam Kristus percaya, mati keuntungan, saudara. Bahkan di bagian lain, saudara ya, Yohanes 11 ayat yang 25 bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini janji Tuhan, ini benar, saudara. Kematian bukan akhir segala-galanya, amin. Bukan akhir segala-galanya, justru itu hidup baru bersama dengan Kristus. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saudara. Banyak data, saudara. Mazmur 116 ayat 15 bilang, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jangan kutip sembarang, persoalannya dia kasih kamu atau tidak. Kamu kasih dia atau tidak, itu persoalannya. Banyak orang kutip-kutip sembarang, saudara. Dia mabok dari pagi, ketemu pagi berpakai naik. Berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jangan menghayal, Pak. Jangan. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sudah lihat, bukan sembarang orang mati. Berbahagialah orang yang mati, tapi mati dalam Tuhan. Jadi Pak Nixon bahagia, saudara. Sudah bersama Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, saudara. Son pernah capek buat Tuhan mau kutip-kutip ayat sembarang. Tuhan suka kasih hidup begini lama. Kan Alkitab bilang, hidup manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Seumur 50, son bikin apa-apa buat Tuhan. Saya tidak bilang kesempatan sudah habis loh ya. Masih ada kesempatan, lebih baik bertobat, melayani sungguh-sungguh. Jalan satu-satunya apa? Supaya kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Yang mesti baca Alkitab. Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Matius 4 ayat yang keempat, waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis bilang begini, rubah ini batu jadi roti. Yesus bilang apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Banyak orang kan son firman Tuhan ini, son pusing, son perlu orang khotbah judul, son mau dengar, pokoknya bikin tingkah. Aduh jangan Bapak Ibu, kalau mau rasakan janji Tuhan, mesti percaya janji-janjinya dalam firman. Nah, mesti baca firman, tidak bisa tidak, Bapak Ibu, saudara ya. Lalu yang berikut ada kata pengharapan. Ini sudah terakhir nih. Saya lihat muka-muka semua seperti tidak mau terima saya. Tidak ya, saya bercanda, Yang kedua, yang pertama kan ada kata penghiburan. Yang kedua ada kata pengharapan, saudara. Ya, ada kata pengharapan bagi kita. Dengar Bapak Ibu saudara, pengharapan kita, kata firman Tuhan Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, saudara ya. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh itu apa, Bapak Ibu? Sauh itu jangkar. Kalau kapal-kapal berlabuh, jangkarnya itu kan dibuang ya ke dalam supaya kapal tidak kemana-mana. Paling dia bergerak, tapi tidak bisa kemana-mana. Jangkarnya sudah tertanam di bawah. Dengar baik, jangkar orang percaya itu bukan di bumi. Jangkar orang percaya itu di sorga. Pengharapan kita tidak mungkin hilang, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Jadi tetaplah berpengharapan dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia, saudara. Ya, Alkitab bilang, Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Kita boleh kehilangan apa saja, tapi tidak boleh kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang tidak mungkin meninggalkan setiap kita. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Dan semua kita pun yang hadir malam hari ini, kita belajar saudara di rumah duka, kesudahan segala sesuatu itu akan terjadi. Kematian itu pasti. Tapi bagi orang percaya, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Amin. Karena kapanpun Tuhan panggil kita pulang, kita akan bersama-sama dengan Kristus. Ya, tapi kita perlu ingat, itu hanya terjadi bagi orang-orang percaya. Ya, yang percaya sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dia akan diberikan kehidupan kekal. Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya, jangan pernah menghayal hidup kekal. Jangan pernah menghayal sorga. Itu tidak mungkin. Amin, saudara. Percaya Yesus, Anda akan lihat apa yang dia janjikan dalam firman benar-benar terjadi.